Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahman akan menjelaskan tentang uh, proyek tugas dari data visualisasi ya. Dataset yang saya gunakan adalah dataset insurance yang dipublish oleh Pacman untuk tugas project probability. Saya menggunakannya lagi. Uh, Kemudian apa sih yang akan saya lakukan pada project database ini? Objektifnya apa? Objektif yang saya lakukan adalah dalam bisnis asuransi, pihak asuransi itu ingin memberikan harga yang terbaik bagi konsumer maupun untuk mengalahkan kompetitornya. Namun limitationnya adalah mereka juga harus mampu membayar biaya operasional, biaya tagihan yang ditagihkan kepada pihak asuransi. Hal yang lazim digunakan untuk pihak asuransi adalah dia melakukan diferensiasi, yaitu setiap profil pengguna dia berikan harga yang berbeda. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan diferensiasi produk ini? Tentu kemudian kita melakukan eksplorasi data untuk mengetahui faktor apa sih yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut gitu. Sebelum saya lebih lanjut menganalisis, tentu saya harus menganalisis kesesuaian sampel yang digunakan. Hasil dari analisis tersebut adalah ternyata datanya cukup seimbang. Artinya proporsi laki-laki dan perempuan di kelompok perokok maupun kelompok non perokok itu sama. Kemudian rata-rata umur dan rata-rata BMI dilihat dari jenis kelamin maupun dilihat dari kelompok non perokok dan perokok itu hampir sama. Kemudian kita juga melihat apakah sampel tersebut mewakili wilayah-wilayah yang ada di Amerika Serikat, dan ternyata cukup mewakili karena proporsinya cukup seimbang, sehingga tidak diharapkan dia dapat merepresentasikan Amerika Serikat secara utuh, tidak scoop terhadap satu region dan sebagainya. Namun yang perlu dilihat adalah ternyata rata-rata tagihan laki-laki itu lebih tinggi sekitar $1.000 dibandingkan tagihan perempuan. Yang menarik juga dilihat ini tagihan perokok itu hampir 4 kalinya tagihan non perokok. Kemudian juga bisa kita lihat di sini proporsi non perokok dan perokok itu cukup berbeda jauh. Sekitar 80% itu adalah sekitar 1000-an data itu adalah non perokok. Kemudian perokok hanya sekitar 270-an, kurang dari 300. Kemudian kita juga melihat distribusi umur sampel. Distribusi umur sampel dapat dilihat di sini adalah range-nya itu adalah antara umur 15 tahun sampai 65 tahun. Ini adalah range working range ya. Jadi tidak ada umur sampel yang berada di luar working range gitu, usia produktif bekerja. Cukup merata, kecuali di umur 20-an. Mungkin ini ketika banyak orang yang mulai mendaftar asuransi begitu, tapi tidak bisa kita buktikan karena ini hanyalah deskriptif statistik ya. Kemudian setelah saya melihat sampelnya cukup cocok nih, kemudian saya melakukan analisis faktor yang berpengaruh. Dan faktor yang berpengaruh itu ada beberapa faktor yang ditinjau yang ada di data, yaitu adalah umur, jenis kelamin, kemudian juga ada status merokok atau tidak, kemudian ada juga BMI yang mendeskripsikan apakah dia obesitas, apakah dia kurus dan lain sebagainya.
Saya bagi menjadi dua plot ya, plot berdasarkan umur dan plot berdasarkan obesitas atau BMI. Ini adalah pengaruh umur dan perokok terhadap tagihan. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata perokok itu berpengaruh drastis terhadap biaya tagihan gitu ya. Namun di sini cukup tersebar jika kita melihat dibandingkan umur begitu. Insight lainnya yang bisa kita lihat adalah ternyata kalau misalkan Anda tidak merokok, itu korelasinya cukup baik. Artinya mudah diprediksi tagihan yang akan diterima oleh para non perokok, terutama ketika kita sudah menghapus outliernya gitu begitu ya. R squared-nya mungkin akan lebih tinggi lagi. Kemudian kita juga melihat pengaruh umur dan jenis kelamin terhadap tagihan, dan di sini kita bisa simpulkan bahwa ternyata jenis kelamin itu tidak berpengaruh drastis terhadap kenaikan tagihan, karena persebaran cukup random. Seperti yang dilihat, laki-laki maupun perempuan itu sama saja begitu. Yang perlu diperhatikan juga, umur ini berpengaruh, cukup berpengaruh, namun tidak terlalu berpengaruh. Artinya terjadi kenaikan akibat umur, tetapi itu tidak drastis peningkatannya. Artinya faktornya itu tidak terlalu berpengaruh, walaupun dia ada pengaruhnya. Kemudian kita juga akan melihat plot dari nilai BMI atau obesitas. Nah, setelah saya plot BMI terhadap tagihan dan saya bedakan antara saya tunjukkan perbedaan antara perokok dan non perokok, itu dapat dilihat di sini bahwa ketika Anda merokok dan Anda juga obesitas, itu akan terjadi peningkatan tagihan yang cukup drastis. Seperti yang bisa dilihat di sini, ketika dia tidak obesitas namun dia perokok, range tagihannya itu antara $18.000 sampai $30.000. Tetapi ketika Anda obesitas dan juga merokok, maka meningkat drastis dari $18.000 sampai $30.000 itu jadi $30.000 sampai $50.000 US. Jadi peningkatan yang cukup drastis, hampir 2 kali lipat. Karena yang merokok juga mengidap obesitas. Nah, kemudian saya mau melihat kalau dia nggak ngerokok atau kalau dia nggak ada hubungannya dengan rokok, BMI itu ngaruh apa nggak sih dengan tagihan yang akan diterima oleh asuransi. Jadi saya membedakan antara non perokok dan perokok. Hasil yang saya temukan adalah ternyata BMI itu kalau Anda tidak merokok, itu tidak berpengaruh terhadap tagihan. Artinya cukup flat tagihan yang Anda dapatkan gitu, dan terkonsentrasi. Tapi jika Anda perokok, BMI itu sangat berpengaruh terhadap tagihan Anda. Sehingga ketika Anda merokok, semakin tinggi BMI Anda, itu maka semakin tinggi pula tagihan yang akan diderita oleh asuransi. Dari hasil-hasil ini, dari hasil-hasil insight data visualisasi yang telah saya tampilkan, saya merekomendasikan bahwa pihak asuransi itu melakukan screening dulu, apakah dia merokok atau tidak merokok. Itu dulu pertama. Nah, setelah diketahui dia merokok atau tidak merokok, nah yang merokok ini juga diinvestigasi lebih dalam, terutama tentang BMI-nya, karena BMI sangat berpengaruh terhadap tagihan perokok begitu. Itu adalah insight yang telah saya dapatkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.